Tahun 1923 lalu, catatan pernikahan di Mesir, diberikan instruksi untuk menolak pendaftaran dan tidak boleh menerbitkan surat nikah bagi calon suami yang berusia di bawah 18 tahun, dan calon istri yang berusia di bawah 16 tahun. Pada tahun 1931 kemudian, Pertemuan Organisasi Hukum dan Syariah mereka menetapkan bahwa mereka tidak akan memfasilitasi pernikahan bagi pasangan yang memiliki usia seperti yang disebutkan tadi. Fakta ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok anti-Islam dengan menghubungkannya dengan keyakinan umat Muslim. Mereka mengajukan tuntutan terhadap pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang dikatakan berusia sangat muda, yaitu 6 tahun, sesuai hadits Sahih Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Dengan alasan tersebut, mereka menuduh Rasulullah sebagai seorang pedofilia. Tuduhan ini tentu saja hanyalah upaya mereka untuk menjauhkan umat Islam dari kasih sayang mereka terhadap Nabi Muhammad. Maka dari itu, mari kita selidiki kebenarannya. Cerita mengenai pernikahan Aisyah saat usianya 6 tahun, tercatat dalam hadis yang hanya diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah, berdasarkan catatan ayahnya. Suatu hadis, seharusnya dicatat oleh minimal 2 atau 3 orang, yang mencatat hadis serupa. Namun terlihat aneh, bahwa tidak ada seorang pun di Madinah, tempat tinggal Hisham bin Urwah sampai usia 71 tahun yang menceritakan hal ini. Padahal, di Madinah terdapat banyak murid, termasuk yang terkenal seperti Malik bin Anas, namun tidak ada satupun dari mereka yang meriwayatkan peristiwa ini. Sumber riwayat ini berasal dari orang-orang Irak, di mana Hisham menetap dan menghabiskan masa tuanya setelah pindah dari Madinah. Buku Tahzibul Tahzib yang terkenal sebagai catatan para perawi hadis, menurut Yakub bin Syaibah mencatat, Hisham sangat dapat dipercaya dan riwayatnya dapat diterima, kecuali apa yang ia ceritakan setelah pindah ke Irak. Dalam pernyataan lebih lanjut, Malik bin Anas menolak riwayat Hisham yang dicatat dari orang-orang Irak. Saya pernah diberitahu bahwa Malik menolak riwayat Hisham yang dicatat dari orang-orang Irak. Kemudian buku Mizanul I'tidal yang berisi deskripsi riwayat hidup para perawi hadis Nabi mencatat, pada masa tuanya, ingatan Hisham mengalami penurunan yang signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan referensi ini, diketahui bahwa ingatan Hisham mengalami penurunan yang signifikan saat ia menua, sehingga riwayat-riwayatnya setelah ia pindah ke Irak, tidak dapat lagi dipercaya, termasuk di dalamnya adalah riwayat mengenai usia pernikahan Aisyah dengan Rasulullah. Menurut Tobari, juga menurut Hisham bin Urwah, Ibnu Humbal dan Ibnu Syad, Aisyah dijodohkan pada usia 7 tahun, dan mulai hidup sebagai istri pada usia 9 tahun. Namun di bagian lain Tobari menyatakan, semua anak Abu Bakar, dilahirkan pada masa jahiliyah dari 2 istrinya. Jika Aisyah dijodohkan pada tahun 620 Masehi, atau ketika Aisyah berusia 7 tahun, dan menikah pada tahun 623 Masehi ketika berusia 9 tahun, hal ini menunjukkan bahwa Aisyah lahir pada tahun 613 Masehi, yaitu 3 tahun setelah berakhirnya masa jahiliyah 610 Masehi. Tobari juga menyatakan bahwa Aisyah lahir pada masa jahiliyah. Jika Aisyah lahir pada era jahiliyah, maka minimal usia Aisyah saat menikah adalah 14 tahun. Namun secara keseluruhan, Tobari menghadapi pertentangan dalam penuturannya sendiri. Menurut Ibnu Hajar, Fatimah lahir ketika Ka'bah dibangun kembali, ketika Nabi berusia 35 tahun. Fatimah adalah 5 tahun lebih tua dari Aisyah. Jika pernyataan Ibnu Hajar benar, maka Aisyah lahir ketika Nabi berusia 40 tahun. Jika Aisyah menikah dengan Nabi saat Nabi berusia 52 tahun, maka usia Fatimah minimal 17 tahun, dan usia Aisyah saat menikah minimal 12 tahun. Kesimpulannya, keabsahan riwayat Tobari mengenai usia Aisyah saat menikah, patut dipertanyakan. Menurut Ibnu Hajar, Tobari, Ibnu Hisham, dan Ibnu Humbal, tampak jelas bahwa pernyataan Aisyah menikah pada usia 6 tahun, adalah perhitungan yang salah. Menurut Abdairrahman Ibnu Abi Zanad, usia Asma lebih tua 10 tahun daripada Aisyah. Menurut Ibnu Katsir, Asma lebih tua 10 tahun daripada adiknya, Aisyah. Ibnu Katsir juga mengatakan, Asma menyaksikan pembunuhan anaknya pada tahun 73 Hijriah, dan 5 hari kemudian dia meninggal. Ada riwayat lain yang menyebutkan, bahwa dia meninggal 10 atau 20 hari kemudian, atau beberapa hari lebih dari 20 hari, atau bahkan 100 hari kemudian. Riwayat yang paling kuat adalah 100 hari kemudian. Saat Asma meninggal, dia berusia 100 tahun. Ibnu Hajar al-Asqalani juga menyatakan, Asma hidup sampai usia 100 tahun, dan meninggal pada tahun 73 atau 74 Hijriah.
Jika Asma meninggal pada usia 100 tahun pada tahun 73 Hijriah, maka saat Hijjah, 622 Masehi, Asma seharusnya berusia 27 atau 28 tahun. Jika Asma berusia 27 atau 28 tahun saat Hijjah, maka Aisyah seharusnya berusia 17 atau 18 tahun. Oleh karena itu, secara logis, Aisyah berusia 17 atau 18 tahun saat Hijjah, pada tahun di mana dia juga menikah. Jadi, pendapat yang menyatakan bahwa Aisyah menikah saat berusia 6 tahun menjadi semakin tidak beralasan. Sebuah cerita tentang partisipasi Aisyah dalam Perang Badar, dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Aisyah, ketika menceritakan salah satu momen penting selama Perang Badar mengatakan, saatnya kita mencapai Syajaroh. Dari pernyataan ini, jelas terlihat bahwa Aisyah adalah salah satu peserta atau pasukan dalam perjalanan menuju Badar. Sebuah cerita tentang partisipasi Aisyah dalam pertempuran Uhud, tercatat dalam riwayat Bukhari, bahwa Anas mencatat bahwa pada hari Uhud, orang-orang tidak bisa berdiri dekat Rasulullah. Pada hari itu, saya melihat Aisyah dan Ummu Sulaim dari jauh. Mereka memperpendek sedikit pakaian mereka, untuk menghindari hambatan dalam perjalanan tersebut. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa Aisyah juga berpartisipasi dalam pertempuran Uhud dan Badar. Diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Umar menyatakan, bahwa Rasulullah tidak mengizinkannya ikut dalam pertempuran Uhud saat itu, ketika Ibnu Umar berusia 14 tahun. Namun, ketika pertempuran Khandaq terjadi, dan Ibnu Umar berusia 15 tahun, Nabi mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut dalam pertempuran tersebut. Berdasarkan riwayat ini, anak-anak di bawah usia 15 tahun akan dikembalikan, dan tidak diizinkan berpartisipasi dalam peperangan, namun Aisyah ikut serta dalam pertempuran Badar dan Uhud. Kesimpulannya, pada waktu itu, Aisyah tidak mungkin berusia 6 tahun, melainkan setidaknya berusia 15 tahun. Selain itu, wanita-wanita yang ikut menemani para pria dalam perang, seharusnya berperan membantu, bukan menambah beban bagi mereka, apalagi mengajaknya main perang-perangan. Ini merupakan bukti lain, tentang kontradiksi usia pernikahan Aisyah yang diklaim 6 tahun. Menurut beberapa catatan sejarah, Aisyah dilahirkan 8 tahun sebelum tahun Hijriah. Namun, menurut sumber lain dalam Bukhari, Aisyah pernah mengatakan, "Saya seorang gadis muda," ketika surah Al-Qamar diturunkan. Surah ke-54 dalam Al-Quran, diturunkan 8 tahun sebelum tahun Hijriah, yang berarti, surah tersebut diturunkan pada tahun 614 Masehi. Jika Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia 9 tahun pada tahun 623 Masehi, maka pada saat surah Al-Qamar diturunkan, Aisyah masih merupakan seorang bayi yang baru lahir, atau sibyah dalam bahasa Arab. Berdasarkan riwayat ini dapat dilihat dengan jelas, bahwa Aisyah adalah seorang gadis muda, bukan seorang bayi yang baru lahir pada saat surah Al-Qamar diturunkan. Jariah menurut Kamus Lainess Arabic English Lexicon, berarti seorang gadis muda yang suka bermain. Hal ini menunjukkan, bahwa kemungkinan besar, dia berusia minimal 14-21 tahun ketika menikah dengan Nabi, bukan 6 tahun. Tidak ada tradisi di dunia Arab, untuk menikahkan anak perempuan atau laki-laki yang berusia 6 tahun. Masyarakat Arab, tidak pernah mengangkat isu pernikahan anak di bawah umur ini, karena sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi, sebagaimana yang diperdebatkan oleh para misionaris dan orientalis hingga saat ini. Oleh karena itu, riwayat pernikahan Aisyah pada usia 6 tahun yang disampaikan oleh Hisham bin Urwah tidak dapat dianggap sebagai kebenaran, karena tidak sesuai dengan riwayat lain yang ada. Kemudian, untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah Islam, penting bagi kita untuk menyadari bahwa batas usia pernikahan yang dapat diterima, bukanlah standar objektif yang mencakup semua waktu, budaya, dan agama, tetapi standar subjektif yang didasarkan pada konstruksi sosial. Sebagai contoh, dalam ensiklopedia Katolik, ditulis tentang Maria, Ibu Yesus, para imam mengumumkan di seluruh Yudea, bahwa mereka ingin menemukan seorang pria yang terhormat untuk menikahi Maria, yang pada saat itu berusia antara 12-14 tahun. Yusuf, yang pada saat itu berusia 90 tahun, datang ke Yerusalem sebagai salah satu calon. Sebuah mukjizat terjadi, di mana Tuhan memilih Yusuf, dan 2 tahun kemudian kabar gembira terjadi. Demikian pula dalam Talmud, disarankan untuk menikahkan putri mereka sesegera mungkin setelah mencapai usia dewasa, bahkan kepada seorang budak. Bahkan, Talmud memberikan pedoman yang aneh tentang pernikahan dengan menyatakan, seorang gadis berusia 3 tahun 1 hari, dapat dinikahi, dan jika saudara dari suaminya yang telah meninggal hidup bersamanya, maka dia menjadi miliknya.
Jadi, ketika ensiklopedia Katolik menyatakan bahwa Maria dan Yusuf menikah pada usia masing-masing sekitar 12-14 tahun dan 90 tahun, Talmud justru mengizinkan pernikahan dengan gadis-gadis yang berusia 3 tahun 1 hari. Selama berabad-abad di Skotlandia, usia dewasa untuk menikah bagi perempuan adalah 12 tahun, dan persetujuan orang tua tidak diperlukan. Pada tahun 1929, usia pernikahan dinaikkan menjadi 16 tahun untuk anak perempuan. Di Amerika, contoh pernikahan antara Aisyah dan Nabi Muhammad akan dianggap sah. Misalnya, di New Hampshire, usia legal untuk perempuan adalah 13 tahun dengan izin orang tua, sedangkan di Massachusetts adalah 12 tahun dengan izin orang tua. Di Mississippi dan California, tidak ada usia minimum untuk perempuan selama ada izin orang tua. Meskipun hukum-hukum ini berlaku pada abad ke-19 dan ke-20, bukan zaman sekarang, namun hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarah Amerika yang belum lama berlalu, masyarakat Amerika mengakui nilai pernikahan perempuan pada usia 12 atau 13 tahun atau bahkan lebih muda, dan mengesahkan undang-undang untuk menegaskan nilai ini. Namun, pemaparan ini tidak dimaksudkan untuk mendukung kembali batasan usia menikah seperti itu. Ini hanya untuk menegaskan bahwa usia pernikahan yang dianggap pantas, didasarkan pada konstruksi sosial yang terus berubah, bukan standar kontemporer yang dianggap objektif sepanjang masa. Oleh karena itu, jika kita mengecam Nabi Muhammad karena menikahi Aisyah walaupun ia berusia 15 tahun, kita juga harus mengajukan keberatan yang sama terhadap Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, budaya Eropa, dan banyak negara bagian Amerika. Menurut WHO, yang dimaksud dengan pernikahan anak, adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam wacana fikih Islam, ulama mazhab sepakat bahwa berakal atau mukallaf dan balik merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali bila dilakukan oleh walinya. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia balik untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sementara Imam Maliki menetapkan 17 tahun. Sedangkan Imam Hanafi menetapkan usia balik bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan perempuan 17 tahun. Adapun mazhab Imamiyah menetapkan bahwa usia balik laki-laki 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Batasan usia menurut wacana fikih ini dalam konteks aturan hukum di Indonesia, memang masih masuk dalam kategori usia anak-anak. Dengan demikian, wacana fikih klasik cenderung membolehkan pernikahan anak-anak. Memang bila dilihat dari sisi sosio-antropologis, usia yang sama, namun dalam kurun waktu atau tempat berbeda, bisa jadi menunjukkan perbedaan dalam usia kematangan. Boleh jadi, usia 17 tahun pada masa Imam Mazhab, sudah menunjukkan usia kematangan yang mampu menunaikan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Yang menjadi bagian paling penting adalah, bagaimana bisa Al-Bukhari dan Muslim mencatat hadis ini dalam sahih mereka? Salah satu prinsip ulama hadis yang dinukilkan oleh Baihaqi adalah, apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal, haram, perintah dan larangan, kami menilai sanad-sanad dan mengkritik perawi-perawinya dengan ketat. Akan tetapi apabila kami meriwayatkan tentang faza, pahala dan azab, kami mempermudah sanad, dan melonggarkan syarat-syarat perawi. Disinilah letak masalahnya. Umur Aisyah, memang digampangkan kritik perawinya, karena dipandang bukan bab penting mengenai halal atau haram suatu syariah. Para ulama hadis, mengabaikan kehilafan dan kelemahan perawi dalam hadis umur Aisyah, karena umur tersebut dianggap tidak penting. Baik Ibnu Hajar dan Imam Al-Bukhari tidak menyadari, keputusannya mempermudah sanad dan berlemah lembut dalam syarat perawi pada hadis umur Aisyah binti Abi Bakar, akhirnya menjadi bahan hujatan yang menciderai kepribadian Rasulullah berabad-abad kemudian. Namun dari pemaparan ini kita semakin tahu, bahwa sebuah hadits yang diklaim sahih, ternyata belum tentu sahih. Demikian pula hadits sahih dalam video ini, yang tadi digunakan untuk mengkritik kesahihan hadits-hadits lain yang sudah dinilai sahih, sebetulnya juga perlu ditelusuri kembali kesahihannya. Kemudian metode yang digunakan untuk mengkritik kesahihan hadits yang sudah dinilai sahih, juga perlu dikritik lagi kesahihannya. Demikian seterusnya, metode yang digunakan untuk mengkritik metode yang sebelumnya digunakan untuk mengkritik kesahihan hadits yang sudah dinilai sahih, juga perlu dikritik lagi kesahihannya, dengan metode yang digunakan untuk mengkritik kesahihan hadits yang sebelumnya sudah dinilai sahih. Saya mulai lapar.